Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita lanjutkan materi kita yang mana kemarin kita belajar tentang keanekaragaman hayati. Sekarang kita lanjutkan itu tentang klasifikasi keanekaragaman hayati. Baiklah, kita lihat pada slide di laptop ini. Nah, baiklah kita lanjutkan itu tentang klasifikasi yaitu keanekaragaman hayati. Apa tujuan dan manfaat klasifikasi? Klasifikasi ini bertujuan menyederhanakan objek studi makhluk hidup yang sangat beraneka ragam sehingga akan lebih mudah dalam mempelajarinya. Selanjutnya, manfaat klasifikasi ada 3. Yang A, untuk penelitian lebih lanjut sehingga makhluk yang telah dikenal melalui klasifikasi dapat dimanfaatkan. Yang B, untuk mempelajari agar dapat melestarikan keanekaragaman hayati di masa yang akan datang. Yang C, untuk mengetahui hubungan antara organisme satu dengan organisme yang lain. Sekarang, klasifikasi ini termasuk ke dalam cabang biologi dan ada juga cabang biologi yang bersifat itu taksonomi, itu untuk mengelompokkan makhluk hidup. Ini dasar klasifikasi ini ada 3. Ada yaitu secara sistem alamiah, ada sistem artifisial atau buatan, ada secara filogenetik. Apa dikatakan klasifikasi yang bersifat sistem alamiah? Yaitu klasifikasi yang membentuk takson yang bersifat alamiah, yaitu sesuai dengan kehendak alam. Yang kedua, klasifikasi buatan adalah tujuannya yaitu berdasarkan kegunaan tumbuhan yang dikelompokkan jadi tanaman obat seperti jahe, cina, kayu putih, dan ginseng. Itu adalah buatan. Tujuannya adalah praktis berdasarkan kegunaannya. Yang ketiga, klasifikasi sistem filogenetik. Ini pada sistem filogenetik ini, klasifikasi didasarkan pada jauh dekatnya kekerabatan antar organisme atau kelompok organisme dengan melihat kesamaan ciri, morfologi, struktur anatominya, fisiologi, dan perilaku atau etologinya. Yang selanjutnya itu klasifikasi sistem modern. Ini klasifikasi ini dibuat berdasarkan hubungan kerabatan organisme filogenetik, ciri-ciri gen atau kromosom, serta ciri-ciri biokimianya. Tingkatan klasifikasi ini dibedakan menjadi adanya yaitu tingkatan takson adalah tingkatan unit atau kelompok hidup yang disusun mulai dari tingkat yang tertinggi hingga kepada tingkat yang paling rendah. Ini bisa juga kita apakan mulai daripada kelas, ordo, famili, genus, spesies. Atau pada tumbuhan disebut dengan kingdom, divisi, pada hewan disebut dengan kingdom, phylum, kelas, ordo, famili, genus, spesies. Semakin tinggi tingkatan takson, akan semakin banyak anggota takson, tetapi semakin banyak pula perbedaan ciri antar anggota taksonnya. Sebaliknya, semakin rendah takson, semakin sedikit anggota takson dan semakin banyak pula persamaan ciri antar anggota taksonnya.
Jadi tingkatan takson dimulai pada itu kingdom, itu pada hewan, phylum pada divisi, kelas, ordo, famili, genus, spesies. Jadi perkembangan klasifikasi pada makhluk hidup ini ada beberapa, yaitu yang pertama ada sistem 2 kingdom, yaitu Plantae dan Animalia. Yang kedua sistem 3 kingdom, itu Protista, Plantae, dan Animalia. Yang ketiga 4 kingdom, yaitu Monera, Protista, Plantae, dan Animalia. Yang keempat dimulai pada Monera, Protista, Fungi, Planta, dan Animalia. Yang 6 kingdom dimulai pada Archaebacteria, Eubacteria, Protista, Fungi, Planta, dan Animalia. Yang selanjutnya 8 kingdom dimulai pada Archaebacteria, Eubacteria, Archaezoa, Protozoa, Comesta, Fungi, Planta, dan Animalia. Jadi itulah yaitu macam-macam daripada pembagian daripada yaitu perkembangan klasifikasi pada makhluk hidup. Ada 2 kingdom, 3 kingdom, 4 kingdom, dan sebagainya. 2 kingdom adalah Plantae dan Animalia. 3 kingdom adalah Protista, Plantae, dan Animalia. 4 kingdom yaitu dimulai pada Monera, Protista, Plantae, dan Animalia. Kalau 5 kingdom itu Monera, Protista, Fungi, Plantae, dan Animalia, dan sebagainya. Selanjutnya kita jelaskan tentang proses klasifikasi. Proses yang dilakukan dengan pengelompokan makhluk hidup berdasarkan perbedaan dan persamaan ciri-ciri yang dimiliki. Contoh, kambing dan sapi merupakan kelompok mamalia. Nih, dari segi bulunya sama, rambutnya sama, itu rambut pada kulitnya. Untuk kelenjar susu sapi itu bisa diambil sebagai itu susunya, diolah sehingga kita bisa manfaatkan. Ini adalah tata nama makhluk hidup. Ada sistem tulisan nama ilmiah oleh Carolus Linnaeus. Yang A menggunakan bahasa Latin, yang B menggunakan kategori, yang C menggunakan 2 kata dengan binomial, nomenklatur. Ini termasuk pengelompokan adalah taksonomi dan cabang biologi yang mengkaji tentang pengelompokan makhluk hidup. Taksonomi salah satu cabang biologi yang mempelajari tentang itu pengelompokan makhluk hidup. Ini jenjang takson tadi dimulai pada kerajaan atau kingdom adalah Animalia, phylum adalah Chordata, kelas adalah Mammalia, bangsa atau ordo adalah Scandetia, famili atau suku atau familia adalah Tupaidae, marga atau genus Anatana, sedangkan spesies atau jenis adalah Anatana aliotik. Itu adalah tata nama ganda dan disebut dengan contoh binomial nomenklatur. Mulai pada kingdom atau phylum, kelas, ordo, famili, genus, spesies. Kalau dari bawah kita baca spesies, genus, famili, ordo, kelas, phylum, dan kingdom. Kalau kingdom itu sudah kemudian, phylum boleh itu divisi gitu dengan phylum pada hewan. Kingdom, phylum, kelas, ordo, famili, genus, spesies. Kalau pada tumbuhan dimulai pada itu kingdom, divisi, kelas, ordo, famili, genus, spesies. Ini adalah klasifikasi ilmiah. Yang pertama kerajaan adalah Plantae,
divisi Magnoliophyta, kelas Magnoliopsida, ordo Rafflesiales, famili Rafflesiaceae, genus Rafflesia, spesies Rafflesia ornoli. Ini adalah tata nama ganda yang disebut dengan binomial nomenklatur. Demikianlah materi kita pada hari ini, dan Ibu ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.